Halo sahabat pecinta catur, permainan yang tidak kalah menarik yang akan kita ulas hari ini. Bagaimana pertemuan Alireza Firouzja menghadapi Fabiano Caruana pada event Grandchester Superbet Jazz Classic Romania. Dan langsung kita ke partainya. Alireza Firouzja mengawali langkah dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, gajah ke F4 langsung juga mengarah London System, B6 mempersiapkan fianchetto, C4 dan gajah ke B7, berlanjut kuda ke C3, pion ke D6, kuda ke F3 dan G6 mempersiapkan juga fianchetto, D5 dan gajah ke G7, sehingga di papan kita lihat teman-teman double fianchetto variation dengan juga simetris baik sisi kanan maupun sisi kiri. Inilah yang coba dipersiapkan oleh Fabiano Caruana menghadapi serangan dari Alireza Firouzja. Pion ke-4 menguasai sentral juga mempersolid pion sentral, rokade pengamanan, dan gajah ke D3 dilanjutkan. Lagi-lagi kita lihat mempersolid rantai pion ke depan ditopang oleh gajah. Pion ke E5 langsung juga mengancam gajah, tidak diterima dengan en-pasan karena untuk mempertahankan struktur pion, maka gajah mundur ke D2. Kita lihat teman-teman, saya belum pernah melihat posisi seperti ini. Bagaimana juga setup di papan, menguasai juga saat ini diagonal. A5 direspon, begitupun dengan hitam mempersolid pion satu sama lain. Pion ke A3 mendukung ke depan pion ke B4 mungkin. Kuda ke A6 tentunya selain juga mencegah pion melaju, juga tentunya ke depan mengancam gajah. Melihat hal ini maka gajah langsung mundur teman-teman. Lalu pion ke C5 berlanjut. Gajah ke G5 mengepin kuda dan H6 mengusir gajah. Gajah mundur ke E3 dan kuda ke C7 saat ini mencoba mereposisi diri karena juga rencana sebelumnya sudah dihalangi juga sudah dicegah oleh putih. Bagaimana saat ini Alireza Firouzja melanjutkan H3 menjaga peta penting G4 mencegah kuda ke depan menempati petak ini. Gajah ke C8 dilanjutkan karena apa? Di posisi sebelumnya sudah dihalangi oleh pion sehingga mencoba mereposisi diri ke depan. Mantri ke D2 mencoba juga mengancam pion H6 mencoba mengorbankan gajah. Maka raja ke H7 mendukung dan G4 saat ini kita lihat teman-teman lagi-lagi juga mempersolid pion satu sama lain, mendorong juga membongkar ke depan dari sayap raja. Dilanjutkan benteng ke B8, begitupun dengan Fabiano Caruana mencoba membongkar dari sayap mantri ke depan. Pion melaju sebuah pilihan tetapi juga konsekuensi mengembalikan kuda ke depan menempati petak B4 sehingga G5 terlebih dahulu. Pertukaran terjadi dan gajah dibuat menerima. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi kuda menerima juga pilihan tempo skak, raja ke K8, maka A4 bisa terjadi memang memberikan akses kuda ke A6, tetapi rokade secara berseberangan bermain cukup agresif ke depan. Inilah sebuah rekomendasi. Dan kita kembali di dalam pose seperti ini. Alireza memilih gajah menerima tetap juga mengepin kuda saat ini. Maka B5 berlanjut mengetek fokus rencana. H4, lalu gajah ke G4 berlanjut mencegah pion mengancam juga kuda. Gajah ke D1 mensupport juga kuda dan mantri ke D7 melepaskan pinang juga dari kuda ke depan dan juga kuda bisa berpindah. H5 dan betul saja kuda sudah bisa menerima pion H5, tetapi tujuan dari Alireza Firouzja mengorbankan pionnya untuk membuka file H. Kuda ke H4 berlanjut mendorong juga pion ke depan, maka gajah mukul gajah, menteri tentunya menerima, dan inilah langkah pamungkas, langkah yang sangat penting yang dimainkan Fabiano Caruana. Benteng ke H8 mencoba mengambil alih file H. Langkah menarik tentunya dimainkan Alireza, kuda ke F5 karena inilah rencana jangka panjang yang sudah ia rencanakan. Maka pion menerima pion, menteri menerima skak, raja ke G8. Kita lihat bagaimana pentingnya langkah benteng sebelumnya meng-counter attack. Menteri mundur ke F3, maka benteng memukul benteng skak, pertukaran, dan F6 saat ini terlebih dahulu mengusir gajah. Setelah gajah mundur dan B4 berlanjut terlebih dahulu, pertukaran mengusir kuda, kuda mundur ke E2, dan F4 menutup posisi dan kita lihat sampai pos ini keunggulan berbalik bahwa hitam sedikit lebih baik. Kuda ke G1 juga mereposisi diri ke depan, menteri ke G4, dan raja ke F1. Dilanjutkan benteng ke A8 mencoba juga simplifikasi. Pertukaran pun terjadi, dan menteri ke F3 teman-teman dilanjutkan, dan ini adalah kesalahan. Sebelumnya teman-teman F3 adalah pilihan yang bisa dimainkan oleh putih. Menteri kembali ke D7, menteri ke H4, dan permainan pun masih sangat komplikatif ke depan.
Kita kembali di dalam pose seperti ini dimainkan Menteri ke F3, maka F5 dilanjutkan. Tentunya apabila diterima juga ke depan teman-teman memang diterima mempersolid. Karena apapun opsinya, misalkan B3 saat ini, ide yang dimainkan oleh hitam ialah dengan raja ikut membantu. Dan posisi dari putih tentunya juksuang apa yang harus dimainkan, gajah misalkan bergerak. Maka kuda dapat mereposisi diri ke depan. Misalkan diterima pion saat ini, maka menteri memukul menteri pertukaran raja ke F6 mengancam pion ke depan. Kuda ke H4, raja mengancam kuda. Kuda wajib juga kembali menerima juga pion. Keunggulan pun tetap dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini. Diputuskanlah oleh Ali Reza menteri memukul menteri. Pertukaran pion menerima dan barulah F3. Maka kuda saat ini mereposisi diri mengancam pion. B3 mensupport. Kuda ke D7 manuver ke depan mengancam pion. Gajah ke I1 mencoba mengeluarkan gajah. Maka pion memukul pion, pertukaran kuda menerima. Dan kuda ke F6 mengancam pion. Kuda ke D2 mensupport pion. Raja ke F7 ikut membantu permainan. Raja ke G2, maka kuda ke G4 manuver ke depan melakukan skak. Raja ke F3 fokus rencana kuda ke E3. Kita melihat teman-teman bagaimana juga pusat penguasaan yang dikuasai oleh kuda. Maka gajah ke F2 mengancam kuda. Kuda ke C2, di sini raja ke G4, raja ke G6, berlanjut kuda ke F3, maka kuda juga mengancam pion. Kuda kembali dan gajah ke F6 saat ini. Dan kita akan melihat bagaimana juga pengambilan penambahan waktu karena sudah krisis teman-teman. Maka saat ini juga dicoba memutuskan apa kira-kira bagaimana langkah yang harus tetap unggul dalam posisi ini. Ali Reza sudah mengetahui bahwa posisinya juga juksuang teman-teman. Dan di sini Fabiano Caruana mengambil juga inisiatif mencoba menemukan posisi. Maka di sini melaju ke depan pion, gajah ke H4 dan betul saja F3 teman-teman. Apabila raja menerima, maka raja akan advance ke depan ikut membantu. Kuda menerima, maka di sini raja tetap ke F7 dengan ide mencegah ke depan gajah untuk mengancam pion. Di sini juga kuda tidak bisa kembali untuk mensupport pion karena gajah juga sudah membuka diagonal ini dengan majunya pion pengorbanan sebelumnya. Luar biasa teman-teman. Gajah ke G3, maka kuda menerima pion mempersiapkan pion file B untuk promosi. Ali Reza Firouzja juga memutuskan untuk mengorbankan perwira untuk promosi pionnya ke depan dengan gajah menerima pion. Pion menerima gajah, kuda menerima pion tempo skak, raja ke E7, dan kuda ke D3 mengancam juga pion. Maka gajah ke E3 mensupport, di sini pion ke E5, dan setelah kuda ke D2 simpel teman-teman, mengancam pion juga mempersiapkan promosi. Di sini juga bahwa Ali Reza Firouzja menyerah. Mengapa demikian? Karena seperti ini apabila kuda ke B2 misalkan mensupport pion, maka gajah ke D4 mengancam kuda. Setelah kuda kembali, di sini tidak menerima pion tetapi B3. Raja misalkan mendekat untuk juga mensupport pion promosi, raja tidak bisa melaju, tetap B2 teman-teman. Karena apabila skak, raja ke D7, E6 skak, dimakan saja pion, dan satu petak lagi promosi, dimakan pion ini gajah menerima jelas. Sangat mudah ke depan bagi hitam memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana duel endgame yang terjadi antara Fabiano Caruana menghadapi Ali Reza Firouzja dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Ali Reza Firouzja 88,3% dan Fabiano Caruana 92,5%. Dan tentunya saat ini kita akan membahas juga puzzle yang pernah kita berikan sebelumnya, hitam melangkah dan memenangkan permainan. Beberapa dari Anda bisa menjawab solusinya selamat, gajah menerima pion F2 skak. Apabila raja berpindah tentunya menteri juga langsung skakmat di F1, raja menerima gajah, maka idenya teman-teman tetap juga pengorbanan menteri ke F1 skak. Ini adalah langkah brilian, wajib diterima idenya kuda ke G3 double skak dan percatu tidak kemanapun raja melangkah. Kita ambil ke E1, tetap benteng ke F1 adalah skakmat. Sangat-sangat menarik bagaimana teka-teki ini dan juga silahkan menjawab teka-teki catur di video sebelumnya untuk kita bahas di video selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.